karena semua hasil AdSense dari channel ini akan kami berikan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak yatim piatu yang kita datangi di seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu untuk menekan like, share, and comment agar menjadi lahan pahala dan kebaikan bagi kita semua. Kami tidak mencari ketenaran, kami juga tidak mencari keuntungan materi, kami juga tidak akan pernah menerima donasi dalam bentuk apapun. Karena apabila saudara-saudara terketuk hatinya ingin melakukan sumbangan, kami akan mengarahkan saudara-saudara semua untuk melakukan sumbangan langsung ke panti asuhan tersebut agar lebih tepat sasaran dan langsung kepada yang berhak menerimanya. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa tekan tombol mengikuti agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita. Purwakarta. Apa yang saudara-saudara semua pikirkan kalau mendengar kata kota Purwakarta? Dan kali ini kami menjadikan Purwakarta sebagai titik awal episode pertama dalam langkah panjang kita untuk berkeliling menyambangi banyak panti asuhan dan rumah yatim di seluruh Indonesia. Kota kecil yang indah, rapi dan modern ini menjadi saksi perjalanan awal kita semua. Kami mulai menyisiri setiap jalan di pedalaman desa di Purwakarta. Di suatu sudut desa di pelosok Purwakarta, tepatnya di desa Cikolotok, Kecamatan Pasawahan, kami menemukan pemandangan kontras di mana keindahan dan suasana pedesaan yang indah dan asri berdampingan dengan tempat pembuangan sampah yang kotor dan kumuh. Dan tak jauh dari sana juga kami menemukan rumah yatim yang juga pondok pesantren yang kali ini akan kita sambangi untuk kita lihat secara nyata kehidupan di dalamnya. Rumah yatim dan pondok pesantren Masyaul Ihsan namanya. Dengan tempat dan bangunan yang sederhana, bahkan terkesan kurang memadai, ada lebih 30 anak yatim yang berteduh, hidup, dan belajar di tempat ini. Kami di sini disambut oleh Ustadz sekaligus pengurus Pompres Rumah Yatim. Dan sedikit kami terkejut, Pompres dan Rumah Yatim ini hanya dikelola oleh Pak Ustadz dan istrinya. Pak Ustadz Yahya, Pak Ustadz Yahya, beliau biasa dipanggil oleh orang-orang kampung sekitarnya. Setelah berbincang sebentar dan mengutarakan maksud dan tujuan kami, beliau mengajak kami mengelilingi rumah yatim ini. Jengkal demi jengkal kami telusuri, diiringi dengan senyum para anak-anak yatim yang juga menyambut kedatangan kami. Dan sebenarnya kami agak miris dan sedih melihat keadaan bangunannya. Bahkan kalau mau jujur, kami menilai terutama di tempat tidur anak yatim yang putra terkesan sangat kurang layak untuk ditempati. Kami menemukan begitu banyak cerita getir di dalam rumah yatim ini. Karena ada yang membuang ke sampah ke sana. Saya ini kan ada manfaatin aja saya. Ada yang sisa ini puing-puing. Tapi di awal cerita, sebelum kami masuk dan memperlihatkan lebih dalam tentang kehidupan yang sebenarnya di dalam rumah yatim ini, kami sepakat untuk mengadakan memasak supaya kita bisa makan dan buka bersama anak-anak yatim di sore hari nanti. Siang terik di bawah matahari bulan Ramadan, tim kami bergegas mencari warung dan kedai yang di sekitar area kampung. Nggak banyak yang bisa kami dapatkan, sehingga kami memutuskan untuk menyebar tim mencari bahan pokok yang masih kurang. Karena kita masak di sini masih menggunakan alat masak dan dapur yang masih sangat tradisional. Kita harus mengumpulkan kayu bakar, menghidupkan api di tungku pun dengan cara manual. Kita nggak masak yang mewah, kita hanya masak sederhana yang bisa kami sajikan. Ayam goreng, sop ayam, sambal kecap, dan juga es buah. Tapi kita cukup puas dan bahagia karena bisa berbagi bersama anak-anak yatim piatu di sini. Bahkan kami tidak sanggup menahan kesedihan melihat pemandangan ketika ada pedagang mainan yang berkeliling kampung menjajakan dagangannya di depan rumah yatim, sementara anak-anak di sini hanya bisa murung melihat mainan yang dijajakan pedagang itu. Dan waktu kami memutuskan untuk membelikan mereka mainan itu, tampak jelas ekspresi kegembiraan dan keceriaan yang terpancar dari wajah mereka.
Kemudian kami menyempatkan berbincang-bincang kembali dengan Pak Ustadz Yahya. Beliau banyak sekali cerita tentang masalah dan kemudian di rumah yatim, dari kesulitan beliau dalam menafkahi dan juga memberikan kebutuhan anak yatim karena tidak adanya donasi tetap. Semuanya ya. Udah itu kadang-kadang habis buka, habis dari nganter anak yatim itu saya tuh juga kelaparan Kalimantan. Mau di warung nggak enak sama itu nih, sama anak-anak gitu. Sering gitu. Ternyata saya sering, nah itu Pak Haji Dadan itu kalau nganter ya siap-siap katanya ya. Ternyata ya kealami saya itu. Terus anaknya ya ada yang rewel gitu. Terus kalau habis santunan duitnya hilang gitu. Udah dikasihin tuh hilang gitu. Kalau 3 orang, 4 orang gitu. Kalau 100 ribuan kan harus diganti gitu. Berkah, alhamdulillah. Sih. Saya waktu itu kan berangkatnya dari kecil, masa kecil itu ya saya nggak tahu, berarti lupa bapak dan 6 bulan saya ditinggal. Maka wasiat ibu saya itu ada lupa sama anak-anak, sama nenek yang jompo itu kalau Ada rezeki ya, alhamdulillah saya itu mengamalkan itu. Waktu itu 3 orang, 4 orang, 7 orang, 11 orang. Setiap minggu ya seadanya aja kalau makan gitu. Dari dinas sosial juga jarang. Iya. Dari dinas sosial belum pernah? Udah 3 kali kalau nggak salah. 2008, 2009, 2010. Sudah 14 tahun ya? Iya. 14 tahun sampai sekarang belum ada lagi ke sini berarti. Sampai juga beliau kesulitan dalam membentuk karakter anak-anak yatim karena tidak adanya bantuan pengurus lainnya, karena memang hanya Pak Ustadz dan istri yang mengurus semua kebutuhan anak yatim di sini. Dan sesuatu hal yang membuat kami sangat terkejut, Pak Ustadz bercerita bahwa beliau pernah ditipu hingga mengalami kerugian ratusan juta. Orang itu mungkin memanfaatkan saya. Alasannya itu waktu itu ada dana hibah, itu tanggal 10 Muharram habis santunan anak yatim itu. Alhamdulillah gitu. Berarti ini udah terbengkalai berapa tahun? Udah 5 tahunan berarti ini.